Ini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Kita lihat di samping. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah akan bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 234. Seperti biasa pada surah Al-Baqarah ayat 234 ini akan kita bagi menjadi 2 bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Harapan kami Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, langsung dapat praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran pada surah apapun dan pada ayat manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama atau bagian yang ke-1 daripada surah Al-Baqarah ayat 234 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini. Nah, dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, huruf sebelumnya berarti yang di sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, yang pertama di sini walladzi. Nah, di sini ada hukum alif lam syamsiyah.
Tapi di sini huruf syamsiahnya yakni huruf lam ini. Karena di sini kan ada huruf lam yang bertasydid ini. Nah, kalau kita urai maka di sini ada 2 huruf lam. Nah, maka kita lihat di samping huruf lam itu termasuk pada salah satu huruf syamsiah. Nah, maka di sini huruf syamsiahnya adalah huruf lam ini. Nah, di sini ini ada huruf alif. Nah, huruf lamnya, huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis. Nah, karena di sini ada huruf lam bertasydid berarti ada dua huruf lam. Nah, walladzi, kemudian dzi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya. Tanda sukun tuh seperti ini. Nah, tanda sukun tuh seperti ini, huruf sukun. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf mati, ini huruf sukun, maksudnya itu sama saja. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf ya sukun, huruf sebelumnya mana? Berarti yang berposisi sebelah kanan daripada huruf ya ini. Nah, sebelah kanan huruf ya mana? Coba sebelah kanan kita, sebelah kanan huruf ya mana? Berarti yang ini. Nah, yang ini nih. Nah, ada huruf ya sukun. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Huruf ya sukun. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Baris 1 ke bawah ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Nah, sehingganya dzi dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu secara singkatnya huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini, pasangannya adalah tanda baca kasroh. Nah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Hurufnya itu boleh huruf apa saja. Nah, yang terpenting tanda baca kasrohnya ini ada ya sukun, sebelumnya tanda baca kasroh, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Walladzi, begitu. Ketukan itu hanya sarana saja ya untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Nah, jadi setelah Bapak dan Ibu, saudara semuanya menguasai ilmu tajwid secara online, paham semua nama-nama madnya, paham tanda panjangnya, paham hukum-hukum tajwidnya, sudah belajar secara online, maka kami juga sangat menyarankan Bapak dan Ibu saudara semuanya untuk bertalaki, belajar langsung kepada seorang guru juga secara offline kayak gitu, untuk kesempurnaan dalam belajarnya begitu. Tapi kalau untuk awal-awal belajar online dulu juga tidak apa-apa, karena mungkin karena waktu dan kesibukan begitu kan, bisanya online ya nggak apa-apa, belajar online aja dulu kayak gitu. Kalau sudah menguasai semuanya baru bisa bertalaki begitu kepada seorang guru. Walladzina yutawaffawna minkum. Nah, di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, ini baris 1 ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harakat fathah. Nah, huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin, harful lin. Nah, jadi cara membacanya itu mudah ya, lunak, tidak memberatkan lisan ya. Jadi kita baca yutawaffawna minkum, dilunakkan. Jadi jangan ditekan-tekan, lunak. Yutawaffawna minkum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf kaf. Nah, tadi kalau kami mengatakan huruf setelahnya berarti yang berposisi sebelah kiri. Ini huruf nun sukun, sebelah kiri daripada huruf nun mana? Berarti huruf kaf ini.
Berarti setelahnya adalah huruf kaf atau nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas fathatain, yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah kasrotain namanya. Yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu kita perhatikan. Jadi nun sukun atau tanda baca tanwin ini bertemu dengan huruf apa dia, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini ada huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf kaf atau nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Untuk menentukan hukum tajwidnya itu hukumnya apa, ya huruf setelahnya ini. Nah, maka huruf setelahnya ini yang wajib untuk kita ketahui seperti itu. Ini huruf nun sukun berjumpa dengan huruf kaf. Kita lihat di samping. Huruf kaf termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki ab'ad. Kenapa kok dikatakan ab'ad? Karena dia jauh. Apanya yang jauh? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf kaf ini dia jauh, sehingga dikatakan ab'ad. Maka cara membacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia kadar samarnya atau kadar ikhfanya itu, kalau pada ikhfa hakiki ab'ad itu kadar ikhfanya itu dia rendah. Nah, jadi dia lebih tinggi kadar dengungnya sehingga lebih condong berbunyi eng. Kita baca minkum. Nah, begitu. Suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Minkum. Nah, kita dengungkan, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Minkum. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Minkum wa yadharu. Minkum wa yadharu. Begitu. Minkum wa yadharu. Ikhfa hakiki ab'ad. Nah, jadi kita dengungkan minkum. Nah, kita dengungkan itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Dengung atau gunnah itu maksudnya sama saja. Nanti ada bilang ini ikhfa nih digunnahkan. Itu ini ikhfa nih didengungkan. Dengung dengan gunnah itu maksudnya sama saja. Nah, kemudian nanti mungkin ada yang bertanya-tanya berapa panjangnya dengungan atau gunnah itu begitu. Nah, kalau kita mengikuti ulama-ulama yang terdahulu ya, untuk menentukan kadar gunnah atau panjangnya gunnah atau dengungan itu dengan bertalaki, belajar langsung dengan seorang guru. Tapi ada ulama mutaakhirin yang mengatakan bahwasanya panjangnya gunnah atau dengungan itu adalah 2 harokat. Nah, insya Allah semuanya benar. Insya Allah semuanya benar. Yang tak benar itu yang tidak mau belajar mengaji. Nah, jadi terserah saudara mau ikut pendapat ulama yang mana. Minkum wa yadharu. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf waw atau huruf mim sukun berjumpa dengan huruf waw. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian setelah mim sukun itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya adalah izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini dinamakan mim sukun atau mim mati. Setelahnya adalah huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi nanti kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta, dengan huruf lam, dengan huruf ya dan lain sebagainya, kecuali pada huruf mim dan ba, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun berjumpa dengan huruf waw, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Baca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Minkum wa yadharu, pendek, jangan dibaca kum wa yadharu. Nah, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Nah, kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah, ini huruf ra. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah maka dia dibaca
tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas. Huruf ro-nya itu kita tebalkan. Wayadharu, wayadharu, seperti itu. Kemudian ru dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini dinamakan waw sukun. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ru kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wayadharu, begitu. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah itu, secara singkatnya ya, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah. Huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Mad tabi'i. Wa yadharuna azwa. Nah, di sini wa dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih. Nah, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini baris 1 ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya wa ini dibaca panjang. Nah, jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif nih, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, ini huruf wa memiliki tanda baca fathah nih baris 1 ke atas. Nah, berada sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Azwajai. Nah, di sini ada tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf ya atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ya. Nah, tadi kan di awal sudah kami ingatkan tuh, kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf ya atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat huruf ya ini huruf apa untuk menentukan hukum tajwidnya itu apa, begitu. Lalu di samping huruf ya itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah, maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ya hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi tanwinnya. Bunyi tanwinnya itu dimasukkan ke huruf ya. Kita baca azwajai. Jangan dibaca azwajan, jangan, tapi dibaca jai, begitu. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Azwajai. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Azwajai yatarab. Nah, di sini ada huruf ro yang memiliki tanda baca fathah. Ini huruf ro di atasnya nih memiliki tanda baca fathah nih baris 1 ke atas. Huruf ro yang memiliki tanda baca fathah atau tadi di atas memiliki tanda baca dhammah, maka dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga huruf ro-nya kita tebalkan nih. Pangkalisan gitu naik terangkat ke atas, huruf ro kita tebalkan. Ya tarabbasna bi'au. Di sini ada huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini berjumpa dia dengan huruf fa atau huruf nun sukun setelahnya adalah huruf fa. Nah, huruf fa inilah yang harus kita ketahui untuk menentukan hukum tajwidnya. Nah, di samping huruf fa termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Maka nun sukun yang berjumpa dengan huruf fa hukumnya adalah ikhfa hakiki awsat.
Maka karena dia, kenapa dikatakan ausat? Karena dia di tengah-tengah. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf fa ini dia di tengah-tengah. Maka dinamakan ausat. Maka cara membacanya tuh disamarkan, kemudian juga didengungkan atau digunahkan. Akan tetapi dia karena ausat, maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia juga seimbang begitu, di tengah-tengah. Kita baca bi'anfusihin, jangan dibaca bi'ang, jangan, tapi dia di tengah-tengah. Bi'ang, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bi'ang, awnya itu kita tahan, kita panjangkan. Bi'anfusihin. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, yang seperti angka 3 terbalik nih, tanda tasydid. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya saudara nanti tidak salah, tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun misalnya, kemasukan tanda baca tanwin misalnya, begitu. Supaya tidak keliru, maka kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim bertasydid atau nun bertasydid, nah di sini yang kita temui nun bertasydid. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Sebelumnya itu perhatikan. Kalau ada huruf nun bertasydid sebelumnya nih, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau kasroh atau dhammah, maka nun bertasydidnya atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun bertasydid nih, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh nih, baris satu ke bawah nih. Berarti ini nun bertasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya dia digunnahkan. Nah, digunnahkan, ya didengungkan begitu. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bi'anfusihinna ar, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ra sukun. Ini huruf ra tanda sukun tuh seperti ini. Huruf ra sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah, huruf ra sukun sebelumnya memiliki tanda baca fathah atau dia memiliki tanda baca dhammah. Huruf ra sukun sebelumnya memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Di sini yang kita temui huruf ra sukun sebelumnya tanda baca fathah. Maka huruf ra-nya itu dibaca tabkhim juga. Kita tebalkan huruf ra-nya. Arba'ata ashhuri wa 'ashra. Kemudian huruf ra, di sini ada huruf ra, kemudian dia memiliki tanda baca kasroh tain. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasroh atau tanda baca kasroh tain ya. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasroh atau kasroh tain, ini huruf ra nih. Di bawahnya ada tanda baca tanwin, nah, tanwin kasroh. Nah, maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik. Kita tipiskan huruf ra-nya. Nah, sehingga pangkal lisan kita itu tidak perlu naik terangkat ke atas, tidak perlu. Ditipiskan huruf ra-nya. Ashhuri wa 'ashra, begitu. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap berjumpa dengan tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Berjumpa dengan huruf waw. Tadi di awal sudah kami jelaskan hukumnya apa begitu. Ini kalau tadi di awal sudah saudara hafal huruf-hurufnya, pasti ini saudara sudah tahu ini hukum tajwidnya hukumnya apa. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Kita lihat di samping, huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan, kemudian disertai dengan gunnah atau dengungan. Ashhuri wa 'ashra. Kita tahan, kita panjangkan sejenak karena didengungkan. Ashhuri wa 'ashra, begitu. Kemudian ra dibaca panjang, ra dibaca panjang. Ini namanya adalah mad iwad. Mad iwad. Nah, bagaimana ciri-ciri mad iwad itu? Nah, begini cara mudahnya. Ini di sini kalau membaca Al-Qur'an nih, kita berjumpa dengan huruf alif nih, berjumpa dengan huruf alif. Membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Nah, ini baris 2 ke atas nih. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain atau baris 2 di atas. Nah, kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf tersebut. Nah, maka terjadilah mad iwad nih. Ini ada alif, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca
fathah tanwin atau tanwin fathah. Nah, kemudian kita berhenti tepat di huruf yang memiliki tanda baca fathatain ini. Nah, maka terjadilah mad iwad. Nah, kami ulang, di sini ada alif. Nah, ciri-cirinya itu seperti itu. Di sini ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathatain. Kemudian kita berwaqaf tepat di huruf yang memiliki tanda baca fathatain tersebut, maka terjadilah mad iwad. Wa asyra. Jangan dibaca wa asyron, ron jangan. Tapi tanda baca tanwinnya diganti dengan fathah. Kita baca wa asyra seperti itu. Mad iwad itu panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada tanda waqaf jim. Nah, ini namanya waqaf jaiz. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini ya, kita sebagai pembaca itu boleh berwaqaf juga boleh diwasolkan. Mau berhenti di sini juga silahkan. Tidak berhenti tepat di tanda waqaf ini, tidak berhenti karena mungkin nafas kita panjang, kita sambung bacanya, kita teruskan ya, kita tidak berhenti juga tidak apa-apa. Jadi mau berwaqaf silahkan, tidak berwaqaf atau diwasolkan juga tidak apa-apa. Kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, kita sebagai pembaca terserah mau milih yang mana begitu. Kemudian bagi bapak dan ibu, saudara semuanya yang masih terbata-bata, yang belum lancar, kebingungan dalam membaca huruf yang sukun maupun huruf yang bertasydid, silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist. Sudah kami buatkan cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun maupun yang bertasydid. Nah, jadi kalau yang belum lancar, ketika kita belajar di video terbaru sambil juga diselingi dengan belajar cara mudah membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid. Nah, semoga bapak dan ibu saudara semuanya yang belum lancar bisa segera lancar, kemudian juga bisa segera langsung paham ilmu tajwidnya, semoga. Nah, sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.